Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battlethrone The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Xiaoyan merasakan tekanan yang tidak biasa perlahan menyebar dari tubuh mantan setelah suara dingin Yun San perlahan terdengar. Di bawah tekanan ini, Doqi yang mengalir kuat di dalam tubuhnya juga menunjukkan beberapa tanda melambat. Doqi hijau tua yang seperti cairan itu benar-benar melilit tubuh Yun San. Doqi yang berulang kali bersirkulasi memancarkan cahaya redup. Beberapa fluktuasi bahkan muncul di udara sekitarnya di bawah cahaya ini. Yun San memang layak menjadi elit sejati Dozong hanya dengan auranya yang cukup untuk menciptakan pemandangan seperti itu. Tekanan kuat yang perlahan menyebar dari tubuh Yun San seperti semburan air juga menarik perhatian medan pertempuran yang kacau di langit dan orang-orang di tanah terbuka di bawahnya. Segera, banyak tatapan khawatir dan tidak pasti ditembakkan. Meski mereka berjauhan, kebanyakan orang yang hadir bukanlah orang biasa. Penglihatan mereka secara alami sangat tajam. Oleh karena itu, mereka bisa melihat jejak kepalan tangan merah cerah di dada Yun San sekilas. Mereka tanpa sadar sedikit terkejut. Tatapan yang biasa mereka lihat pada Xiaoyan menjadi agak tidak biasa. Tidak disangka orang ini bisa meninggalkan luka di tubuh Yun San hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Meskipun tampaknya pukulan ini tidak benar-benar melukai Yun San setelah mereka melihat auranya, hanya mampu mengubah Dozong menjadi cara ini sudah cukup untuk membuat banyak orang terpana. Gelar Hai Bodong memaksa seorang elit Do Huang dari Mystic Cloud Sekte di depannya kembali dengan pukulan sebelum dia menemukan beberapa waktu untuk melihat medan pertempuran itu. Dia merasakan niat membunuh yang merembes keluar dari tubuh Yun San dan ekspresinya juga menjadi serius. Xiaoyan mungkin telah menyebabkan Yun San menderita sedikit kerugian sebelumnya, tetapi dia juga jelas membuat marah orang tua ini. Dari penampilan-penampilan yang terakhir saat ini, dia jelas berencana menggunakan kemampuan sejatinya untuk membunuh Xiaoyan. Orang ini, saya telah mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa selama dia menunda Yun San. Kami akan bisa pergi dan membantunya setelah beberapa dari kami menghabisi lawan kami. Namun, dia harus pergi dan membuat marah Yun San. Kecemasan melintas di wajah Hai Bodong. Dia baru saja akan berbicara ketika angin kencang sekali lagi menerkam, mengakibatkan dia hanya bisa segera fokus dan menerima lawannya. Pihak lain juga merupakan elit sejati Do Huang. Pertukaran semacam ini tidak memungkinkan dia untuk mengalihkan perhatiannya. Aku hanya berharap orang ini bisa bertahan lebih lama lagi. Hai Bodong menghela nafas dalam hatinya. Dia buru-buru mengalihkan pikirannya ke lawan di depannya. Jia Xingtian dan yang lainnya juga memahami bahaya yang dihadapi Xiaoyan. Namun, karena mereka direcoki oleh lawan di depan mereka, mereka tidak dapat membebaskan diri. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berdoa agar Xiaoyan dapat bertahan lebih lama di tangan Yun San sampai mereka menghabisi lawan mereka. Ekspresi Xiaoyan menjadi semakin serius saat dia merasakan tekanan yang menyebar dari segala arah. Dari penampakan auranya, sepertinya kekuatan Yun San sedikit lebih kuat dari tetua pertama Suqian dari Akademi Dalam. Kemungkinan di antara orang-orang yang dia kenal, hanya kekuatan Medusa yang sebanding dengannya. Oleh karena itu, lawan yang dia hadapi kali ini akan menjadi orang terkuat yang pernah ditemui Xiaoyan. Karena alasan inilah Xiaoyan, yang cukup percaya diri dalam menghadapi lawan di masa lalu, benar-benar merasakan semacam perasaan mendesak yang tidak pasti kali ini. Kemenangan dan kekalahan kali ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Dia perlahan menutup matanya dan Glazed Lotus Core Flames dengan cepat mengalir di dalam nadinya. Sesaat kemudian, tiba-tiba muncul dari pori-pori yang tak terhitung jumlahnya. Perasaan menekan yang tidak biasa perlahan berkurang setelah letusan dari api inti teratai berkaca-kaca hijau giok. Sesaat kemudian, itu benar-benar lenyap. Di bawah Glazed Lotus Core Flames, yang merupakan penggabungan antara dua jenis api surgawi, aura tekanan yang dikenakan Yun San pada Xiaoyan berkurang ke titik terlemahnya. Kejutan melintas di mata Yun San saat dia melihat api hijau giok yang menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Dia langsung tertawa dingin, Heavenly Flames. Sepertinya sedikit berbeda dengan masa lalu. Jangan beritahu saya bahwa ini adalah dukungan Anda. Jika itu masalahnya, kemungkinan besar Anda akan kecewa hari ini.
Xiao Yan benar-benar mengabaikan suara Yun San. Dia hanya menggerakkan doki di tubuhnya dan menyebabkan perasaan dipenuhi dengan kekuatan menyebar ke setiap inci ototnya. Wajah Yun San berkedut sedikit saat Xiao Yan mengabaikannya. Dia segera mengeluarkan senyum dingin yang pekat saat tubuhnya tiba-tiba bergerak. Sebuah bayangan muncul dan tubuhnya tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan dengan cara seperti hantu. Kemunculan tiba-tiba Yun San di depannya juga menyebabkan mata Xiao Yan sedikit menyusut. Kecepatan seorang elit Dozong memang menakutkan. Dari tampang manuver instan Yun San, sepertinya itu bahkan lebih cepat daripada ketika Xiao Yan bergerak dengan seluruh kekuatannya. Pikiran ini melintas di dalam hati Xiao Yan tapi tangannya tidak lambat. Penguasa berat itu bergerak bersama dengan hati Xiao Yan. Dengan suara Ci, itu memotong udara dan membawa kekuatan yang kuat saat itu dengan kejam menghantam kepala Yun San di depannya. Blar, penguasa berat jatuh tapi Yun San tidak menghindar. Dia tanpa ekspresi saat dia melambaikan lengan bajunya dan bertabrakan dengan penguasa yang berat itu. Suara jernih segera muncul. Penguasa berat melakukan kontak dengan lengan baju Yun San. Kekuatan yang terkandung pada penguasa berat tidak hanya gagal untuk merobek lengan yang terakhir tetapi tiba-tiba bergerak kembali di bawah kekuatan tajam yang kuat. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit ketika penguasa berat itu memantul dari lengan baju Yun San. Namun, Yun San tidak menunggu Xiao Yan melakukan serangan balik ketika yang pertama tertawa dingin. Tangannya meringkuk menjadi bentuk cakar dan meraih tempat hati Xiao Yan berada dengan kecepatan seperti kilat. Dari penampakan momentum itu, sepertinya serangannya akan menembus dada Xiao Yan dan merebut hatinya jika dia diserang oleh serangan seperti itu. Meskipun Xiao Yan memiliki kecepatan sayap yang ditumpangkan, dia tidak dapat menghindari serangan jarak pendek seperti itu. Namun, untungnya pengalamannya dalam hal pertempuran fisik jarak dekat sangat hebat. Dia segera muncul untuk bertindak secara refleks bersyarat saat tangannya mengepal dan dengan kasar memukul cakar tangan Yun San. Ci. Tangan Yun San hanya bergetar saat keduanya bertabrakan. Kulit di lengannya dipelintir dengan aneh, menyelesaikan kekuatan di tangan Xiao Yan. Cakar tangannya tampak seperti ular berbisa yang membuka mulutnya saat menggigit tinjunya dengan kejam. Kuku tajamnya membawa beberapa jejak darah merah cerah. Hasil ini karena Xiao Yan memiliki tubuh yang kuat dari perlindungan doki. Jika adalah orang biasa, kemungkinan seluruh tinjunya akan terputus. Rasa sakit yang ditularkan dari tinju Xiao Yan menyebabkan matanya berkedut. Namun, dia tidak panik sedikit pun. Dia memutar tinjunya dan kelima jarinya terbentang, berubah dari pukulan menjadi dorongan saat itu memblokir serangan yang dia terima dari Yun San. Bahkan Yun San tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan ya yang terkejut ketika dia melihat kesadaran pertempuran jarak dekat yang canggih dan terlatih ini. Dia segera mengeluarkan senyum dingin saat kedua tinjunya menyerang. Selama serangan ini, dia kadang-kadang menggunakan telapak tangannya, kadang-kadang menggunakan tinjunya, atau kadang-kadang menggunakan cakar. Berbagai posisi menyerang semuanya ada di ujung jari Yun San. Selain itu, mereka memiliki dukungan dari doki seperti lautan yang kuat untuk memicu mereka pergi. Bahkan dengan kemampuan Xiao Yan, dia berulang kali dipaksa kembali di bawah serangan liar dan kejam semacam ini. Dia bahkan mengeluarkan beberapa erangan teredam karena beberapa tabrakan langsung. Jelas, dia mendapatkan beberapa luka selama kontak kepala ini. Xiao Yan dan Yun San bertukar lebih dari 10 serangan seperti kilat dalam sepersekian detik. Tinju dan telapak tangan mereka dipertukarkan oleh kedua belah pihak dengan serangan mereka yang sangat tajam. Cedera yang cukup serius akan muncul jika seseorang ceroboh. Namun, secara keseluruhan, jelas bahwa Yun San berada di atas angin dalam tabrakan liar dan kejam ini sementara Xiao Yan hampir tidak bisa menahannya. Bang! Kedua tinju sekali lagi saling memukul dengan keras. Doki seperti arus yang kuat akhirnya menyebabkan tubuh Xiao Yan mundur secara eksplosif. Jejak darah perlahan mengalir di sudut mulutnya dengan erangan teredam. Yun San tidak segera mengejar setelah memaksa Xiao Yan kembali. Dia duduk kembali dan menunggu sambil mengatur jubahnya yang agak berantakan. Baru setelah itu dia menertawakan yang terakhir, saya telah mengatakan bahwa semua taktik tidak berguna di depan seorang elit Dozong. Ekspresi Xiao Yan gelap dan serius saat tangannya bergetar. Penguasa suan berat yang sangat besar melintas dan muncul. Doki di dalam tubuhnya mengikutinya dan menjadi kasar. Akhirnya, air mengalir ke tubuh penguasa ini seperti air banjir.
Dengan mengalirnya doki yang kuat ini, penguasa berat berwarna hitam segera berubah menjadi hijau giok, dan bahkan ada beberapa api hijau giok yang melompat dan melengkung. Apakah kamu akan bertarung dengan serius? Itu bagus. Jika saya menghabisi Anda dengan cepat, orang-orang itu juga akan berhenti melakukan perlawanan. Yun San mengangkat alisnya saat melihat tindakan Xiao Yan ini. Tangannya yang besar dan keriput mengarah ke Xiao Yan dan doki yang hijau tua dengan liar diaglomerasi di dalam telapak tangannya. Xiao Yan juga berhenti mengirimkan lebih banyak doki setelah penguasa hitam pekat itu berubah menjadi penguasa zamrud. Tangannya dengan erat memegang penguasa Suan berat yang gemetar dan mengangkat tangannya untuk melihat dengan kejam ke arah Yun San yang telah mengangkat tangannya. Kedua tangan Xiao Yan perlahan terangkat tinggi di atas kepalanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba meretas dengan kekuatan besar. Tsunami yang memecah api. Cahaya penguasa hijau giok yang lebarnya lebih dari 100 kaki tiba-tiba meletus dari ujung penguasa berat itu setelah teriakan yang bergema di langit. Akhirnya, itu memotong udara dan menyerbu Yun San. Tangan merobek angin yang sangat menyedihkan. Mata Yun San sedikit menyipit saat dia melihat cahaya penguasa hijau giok yang dengan cepat diperbesar di matanya sebelum dia menjerit dalam. Ketika tangisan Yun San terdengar, cahaya di telapak tangannya tiba-tiba membesar dan sebuah tangan besar, dengan lebar puluhan kaki, muncul dengan aneh. Akhirnya, itu membawa angin kencang karena dengan kejam dan dengan keras menghantam cahaya penguasa. Bang! Dua serangan yang berisi kekuatan yang sangat menakutkan bertabrakan tiba-tiba di depan fokus dari tatapan yang tak terhitung jumlahnya di lapangan terbuka. Pada saat ini, ledakan energi yang menusuk telinga segera bergema di langit seperti guntur, menyebabkan mereka merasa tuli sejenak. Riak energi menyebar ke segala arah dari titik tumbukan. Yun San menyipitkan matanya dan melihat ke ruang yang sedikit terdistorsi yang disebabkan oleh penyebaran riak energi. Dia baru saja akan merasakan posisi Xiao Yan saat ekspresinya tiba-tiba berubah. Sosok hitam tiba-tiba bergegas keluar dari titik di mana riak energi menyebar ketika wajah Yun San berubah. Itu muncul di depan yang terakhir dalam sekejap. Tinju yang berisi energi kuat menghantam wajah Yun San. Kamu mencari kematian. Yun San langsung tertawa marah ketika melihat pihak lain itu justru berani menyerang dari depan. Dia segera mengulurkan tangannya dengan cara seperti kilat dan dengan mudah meraih tinju orang lain. Namun, dia hanya melihat ejekan ketika tatapannya menyapu mata pemuda di depannya. Sama seperti Yun San linglung karena ini, angin sedingin es yang mengandung panas yang tidak biasa tiba-tiba muncul di belakangnya. Kejutan segera melonjak dalam hati Yun San saat dia merasakan kekuatan angin di punggungnya. Dia ingin mundur dan bertahan tetapi Xiao Yan di depannya langsung mengubah tinjunya dengan cakar, dengan kuat meraih lengannya. Selama penundaan sesaat ini, serangan ganas itu datang seperti petir. Yun San berusaha sekuat tenaga untuk berbalik pada saat-saat terakhir hanya untuk melihat sosok manusia tua yang agak ilusi. Apakah ini tubuh spiritual dalam Xiao Yan? Pikiran ini baru saja terlintas di dalam hatinya ketika serangan sengit itu dengan kuat menghantam punggung Yun San. Seteguk darah segar segera dan dengan liar diludahi di depan banyak tatapan terkejut di bawah. Yun San, yang telah menerima pukulan berat di langit, dengan cepat jatuh di depan banyak tatapan kaget. Namun, ketika dia masih beberapa puluh meter dari tanah, kedua kakinya tiba-tiba menekan udara kosong dan tubuhnya kembali stabil. Namun, jejak darah yang tersisa di sudut mulutnya dan wajahnya yang buas dan menakutkan masih membuktikan bahwa serangan mendadak sebelumnya hanya menyebabkan dia terluka. Siapa yang benar-benar dapat mengubah elit Douzong seperti Yun San menjadi keadaan yang begitu menyedihkan? Pikiran ini melintas di hati banyak orang. Tatapan mereka segera bergeser sebelum akhirnya berhenti pada pemuda berjubah hitam di langit sosok manusia yang agak ilusi di sampingnya. Siapa itu? Wajah mereka semua tercengang dan bingung ketika mereka melihat sosok manusia ilusi itu, yang digantung di samping Xiao Yan. Jelas, mereka sangat asing dengan ahli misterius yang tiba-tiba muncul ini. Orang lain mungkin tidak terbiasa dengan sosok ilusi ini tetapi wajah Jia Xingtian, Hai Bodong, dan yang lainnya tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan ketika mereka melihat yang pertama campur tangan. Kartu truf terkuat dari Xiao Yan akhirnya muncul. Dengan bantuan gurunya yang misterius ini, seharusnya tidak menjadi masalah jika mengalahkan Yun San. Semua orang mengambil kesempatan di ruang antar pertempuran untuk bertukar pandang satu sama lain.
Semua dari mereka melihat kegembiraan yang tersembunyi di mata pihak lain. Dari kelihatannya, keunggulan dalam pertarungan besar hari ini secara bertahap akan bergeser ke arah mereka. Selama Xiaoyan dan gurunya bergandengan tangan untuk membunuh Yun San, kemungkinan Mystic Cloud Sekte akan hancur dengan sendirinya tanpa perlu menyerang. Akan sulit untuk bangkit kembali di masa depan. Dibandingkan dengan kegembiraan Hai Bodong dan yang lainnya, hati banyak murid dan sesepuh Mystic Cloud Sekte telah tenggelam dengan drastis pada saat ini. Ini terutama terjadi setelah mereka melihat Yun San benar-benar memuntahkan darah dan dipaksa kembali. Kegelisahan langsung muncul di hati mereka. Menjadi pilar dari Mystic Cloud Sekte, jika Yun San dikalahkan hari ini, dampaknya pada moral Mystic Cloud Sekte akan sangat besar. Yun San tentu saja tidak punya waktu untuk memikirkan perbedaan emosi antara kedua belah pihak. Pada saat ini, dia menatap tajam ke sosok manusia tua yang tergantung di samping Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia perlahan menyeka bekas darah di sudut mulutnya saat dia berbicara dengan suara dingin dan padat. Dulu, aku samar-samar merasa kekuatan orang ini agak aneh. Baru sekarang saya menyadari bahwa kekuatan itu sebenarnya adalah Anda. Yao Lao di langit menatap dengan acuh tak acuh pada Yun San di bawah. Dia tertawa kecil, bagaimana saya bisa membiarkan Anda secara acak mempermalukan dan menggertak murid saya? Anda hanyalah seorang Douzong kecil. Jika ini dulu, pemuja ini, mengacu pada Douzun, hanya akan membutuhkan satu kalimat untuk menghilangkan sekte Mystic Cloud milik Anda dari benua Doki. Kata-kata dari Yao Lao tidak berlebihan untuk ditakuti. Dengan reputasinya di benua itu saat itu, elit biasa Douzun tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Selain itu, dia sangat ramah dengan banyak teman. Bahkan ada beberapa orang yang sangat kuat yang memiliki kekuatan yang sebanding dengannya dan memiliki hubungan dekat dengannya. Meskipun Mystic Cloud Sekte memiliki satu elit Douzong, Yao Lao saat itu bahkan tidak akan sedikit peduli tentang itu. Yang terhormat ini mengacu pada Douzun. Bentuk alamat Yao Lao segera menyebabkan mata Yun San sedikit mengecil. Bentuk alamat ini adalah sesuatu yang hanya dapat digunakan oleh seorang elit Douzun. Dengan kata lain, orang tua ini sebenarnya adalah seorang elit Douzun saat itu. Kejutan di hatinya berlanjut sesaat sebelum perlahan menghilang. Terlepas dari seberapa kuat Yao Lao saat itu, dia hanyalah tubuh spiritual saat ini. Kekuatan bertarung yang bisa dia keluarkan bahkan tidak mencapai 50% dari puncaknya. Tidak perlu terlalu takut padanya. Apalagi dia tidak perlu bertarung dengan orang ini. Ada seseorang yang mau menghadapinya. Kamu hanyalah tubuh spiritual namun kamu benar-benar berani bertindak sombong ini. Karena kamu berani muncul hari ini, aku akan membuatmu tetap di sini bersama Xiaoyan. Yun San tiba-tiba tersenyum dan berkata, dengan hanya mengandalkanmu, kata Yao Lao perlahan. Nyala api putih pekat tampaknya memiliki roh yang terus berlama-lama di sekitar tubuhnya. Hehehe, secara alami akan ada seseorang yang berurusan denganmu. Apalagi dia sudah lama menunggumu. Yun San tertawa. Dia segera bertepuk tangan dan suara jernih perlahan bergema di langit ini. Pelindungmu, aku akan menyerahkan orang ini padamu. Sekelompok besar kabut hitam tiba-tiba datang dari dalam aula besar Mystic Cloud Sekte dari segala arah setelah suara Yun San terdengar. Kabut hitam ini dengan cepat menggumpal di langit sebelum berubah menjadi kabut dalam yang lebarnya lebih dari 10 kaki. Xiaoyan dan Yao Lao memandangi kabut hitam yang muncul. Wajah mereka secara bersamaan berubah serius. Anjing tua sialan Yun San ini benar-benar berkolaborasi dengan Hall of Souls. Guru, hati-hati. Xiaoyan menoleh dan berbicara dengan Yao Lao dengan suara yang dalam. Yao Lao sedikit mengangguk. Matanya tidak berkedip saat dia melihat sekelompok kabut hitam. Api putih pekat yang melompat di sekitarnya juga diam-diam menjadi jauh lebih panas. Apa ini? Ada keributan yang segera pecah di antara murid-murid Mystic Cloud Sekte di bawah ketika kabut hitam muncul di langit. Tatapan mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka sebenarnya tidak memperhatikan ketika orang misterius seperti itu bersembunyi di dalam sekte. Wajah cantik Yun Yun kaget saat melihat gugusan kabut hitam dari sisi panggung pernikahan. Dia tahu bahwa ini bukan orang baik dari cara orang ini muncul. Namun, mengapa dia muncul di dalam sekte awan pengap? Mengapa tidak ada yang menyebutkannya di masa lalu? Dia merasa agak tidak nyaman karena pikiran ini berputar di dalam hatinya.
Dari mana asal-muasal faksi yang dikenal sebagai Hall of Souls ini? Kapan Yun San menjalin hubungan dengan mereka? Perubahan peristiwa yang tiba-tiba juga menyebabkan wajah Hai Bodong yang semula gembira dan yang lainnya menjadi sedikit jelek. Mereka samar-samar bisa merasakan bahwa kumpulan kabut hitam itu luar biasa. Selain itu, yang paling penting adalah orang aneh ini jelas berdiri di sisi Yun San. Dengan cara ini, keuntungan mereka akan hilang sama sekali. Siapa orang ini? Jia Xingtian mengguncang dan memaksa kembali elit dari Mystic Cloud Sekte Do Huang dengan telapak tangan sebelum dia berteriak dengan suara yang dalam kepada Hai Bodong tidak jauh dari sana. Aku tidak tahu. Hai Bodong menggelengkan kepalanya. Dia segera dan tiba-tiba menggerakkan tubuhnya dan melepaskan serangan liar dan kejam pada elit Do Huang yang berulang kali mengganggunya. Ada perubahan situasi. Ayo cepat menghabisi lawan kita dan bergandengan tangan dengan Xiao Yan untuk menyerang Yun San. Jia Xingtian dan Fa Ma mengangguk dengan berat ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak berani menahan apapun pada saat-saat darurat seperti itu. Doki mereka yang kuat dilepaskan ke batas mereka dan mereka menggunakan serangan yang ganas dan kuat terhadap lawan mereka di depan mereka. Di bawah serangan yang begitu kuat dari semua orang, tetua dari Mystic Cloud Sekte turun ke posisi yang tidak menguntungkan dan berulang kali kehilangan tempat. Ada juga beberapa orang yang lebih lemah yang menjadi orang pertama yang terbunuh selama periode waktu ini. Namun, mereka juga menyerang pihak lain sebelum mereka mati, menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Dalam sekejap, medan pertempuran kacau ini dan menjadi luar biasa panas dan intens. Sekelompok kabut hitam secara alami tidak peduli dengan pikiran semua orang. Tawa aneh yang menyeramkan dipancarkan saat kabut hitam berputar terus-menerus, seperti teriakan burung gagak yang bergema di langit. Cek cek cek, Yao Chen, sungguh tidak terduga bahwa kamu benar-benar akan datang kepada kami. Anda beruntung telah melarikan diri saat itu dan menyia-nyiakan sedikit usaha dari aula jiwa kami. Kepala aula kemungkinan akan bersukacita jika saya menangkap Anda hari ini. Sekelompok monster mirip tikus. Saat itu kau meminjam tangan bajingan Han Feng itu untuk menyerangku. Aku akan datang dan menghitung hutang ini denganmu dengan benar. Tatapan Yao Lao dengan dingin mengamati kabut hitam yang disebut pelindung Wu. Suaranya juga dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh. Pelindung ini mungkin sedikit takut padamu jika kamu memiliki tubuh fisik. Namun, terhadap tubuh spiritual, cek cek cek, Hall of Souls kami memiliki banyak metode berbeda untuk menghadapimu. Kabut hitam berdesir dan menyusut sebelum akhirnya perlahan-lahan menggumpal menjadi sosok manusia yang seluruh tubuhnya tertutup asap hitam di depan semua orang. Ada sepasang mata merah terang yang terlihat dari kegelapan. Mata Yao Lao menyipit saat mereka melihat pelindung Wu yang muncul dalam bentuk ini. Api putih pekat melompat sedikit saat dia berbicara dengan Xiao Yan, seperti yang aku harapkan. Hall of Souls bersembunyi di dalam Mystic Cloud Sekte. Dari kelihatannya, saya tidak dapat mengalihkan diri untuk membantu Anda. Orang ini juga bukan orang biasa. Sangat sulit bagiku untuk membunuhnya meskipun aku menyerang. Guru, Anda bisa fokus sepenuhnya untuk mengganggu orang itu. Saya akan berurusan dengan Yun San. Xiao Yan melihat ekspresi serius di wajah Yao Lao dan tahu bahwa kemungkinan pertempuran besar hari ini akan benar-benar memaksanya untuk menggunakan semua kartu kemenangannya. Dia segera mengangguk dan berbicara dengan suara yang dalam. Yao Lao mendesah pelan. Situasi hari ini memang sedikit berisiko. Pelindung Wu, aku akan menyerahkan Yao Chen itu padamu. Yun San tertawa gelap ketika dia melihat ekspresi kedua orang yang semakin serius. Akhirnya, dia berbicara dengan pelindung Wu. Iya, pelindung Wu menganggukkan kepalanya. Dia segera melirik Xiao Yan dan berkata, lebih baik kamu tidak membunuh anak kecil ini. Klan Xiao mereka masih memiliki sesuatu yang dibutuhkan Hall of Souls kami. Yun San sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan tertawa, tenang, aku akan meninggalkannya dengan nafas tersisa. Klan Xiao kita memiliki sesuatu yang dibutuhkan Hall of Souls-mu. Mata Xiao Yan segera menyusut saat mendengar kata-kata pelindung Wu. Pikiran berputar dengan cepat di dalam hatinya. Sesaat kemudian, pikirannya bergerak dan dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya, jangan bilang, tujuan dari Hall of Souls adalah to the Ancient Gods Jade. Mereka juga menangkap ayah karena hal ini.
Hanya pada saat inilah Xiao Yan mengerti mengapa faksi misterius seperti Hall of Souls, yang menutupi seluruh benua, akan menyerang klan Xiao mereka. Bajingan ini, sudut mulut Xiao Yan bergerak sedikit. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat saat tatapannya menatap tajam ke kabut hitam yang aneh. Pelindung Wu hanya melirik tatapan tajam Xiao Yan sebelum membuang muka. Telapak tangannya bergerak dan rantai hitam pekat membawa suara dentang saat itu keluar dari telapak tangannya. Setelah itu, ia bergetar sedikit dan berkelok-kelok di sekitar tubuhnya seperti ular berbisa. Rantai berwarna hitam itu sedikit bergetar. Sesaat kemudian, pelindung Wu tertawa aneh. Tangannya gemetar dan rantai itu langsung menembus langit dan berubah menjadi garis hitam yang menembus ke arah Yao Lao dengan cara yang meledak-ledak. Ekspresi Yao Lao menjadi sedingin es saat melihat pelindung Wu telah menyerang. Api putih pekat di tangannya menggeliat dan melesat keluar. Mata Yun San yang gelap dan padat perlahan berbalik ke arah Xiao Yan setelah melihat pelindung Wu dan Yao Lao bentrok bersama dalam sekejap. Bajingan kecil, sekarang, aku akan melihat siapa lagi yang akan datang dan membantumu. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas saat dia melihat ke arah Yun San yang wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan padat. Karena ini masalahnya, dia hanya bisa menggunakan kartu trufnya. Dentang. Rantai berwarna hitam itu seperti ular berbisa yang tiba-tiba menembus udara dan berubah menjadi garis hitam buram yang melesat secara eksplosif ke arah Yao Lao dalam jarak yang dekat. Ujung rantai itu sangat tajam dan dipenuhi dengan runing misterius. Lingkaran dari garis spiral menutupi ujung rantai. Di bawah aktivasi energi pelindung Wu, beberapa aura jahat merembes keluar darinya. Rantai yang dalam dan dalam ini bukanlah rantai logam biasa. Yao Lao juga tidak berani meremehkan rantai yang menembus langit ke arahnya ini. Hall of Souls ini sangat misterius. Serangan mereka juga tampaknya dapat menyebabkan kerusakan besar pada tubuh spiritual. Namun, beruntung Yao Lao bukanlah tubuh spiritual biasa. Dengan perlindungan dari Bone Chilling Flames, dia bukan sepenuhnya tanpa kemampuan untuk melawan pemburu yang kuat dari Hall of Souls. Api putih pekat di telapak tangannya layu naik turun sebelum tiba-tiba berubah menjadi panah api yang ditembakkan secara eksplosif. Akhirnya, itu bertabrakan dengan keras dengan rantai hitam itu. Blar, suara rendah dan dalam muncul saat keduanya bertabrakan. Namun, tidak ada suara ledakan energi yang terlalu kuat. Hanya ada kekuatan riak putih pekat yang terbentuk di dalam lingkaran hitam gelap yang diam-diam meluas. Udara juga sedikit bergetar dimanapun kekuatan itu menyebar. Rantai berwarna hitam bertabrakan dengan panah api. Ada celah besar dalam kekuatan dibandingkan dengan serangan yang diharapkan pelindung Wu. Dia bahkan bisa merasakan sedikit perasaan aneh yang terjalin antara panas dan dingin satu sama lain. Perasaan itu dengan cepat ditularkan dari rantai, menyebabkan doki di tubuhnya berfluktuasi. Tidak heran kamu bisa lolos dari penangkapan Hall of Souls saat itu. Anda benar-benar mengandalkan kekuatan api surgawi ini. Rantai itu mundur setelah menyerang sebelum bertahan di sekitar sisi pelindung Wu. Sepasang mata merah menatap Yao Chen di seberangnya dan berbicara dengan terkejut. Kekuatan yang dapat dilepaskan oleh tubuh spiritual biasa sangat berkurang terlepas dari seberapa kuat kekuatan spiritual mereka ketika mereka bertemu dengan seorang pemburu dari Hall of Souls. Senjata yang terakhir dibuat secara unik dan memiliki efek khusus menahan tubuh spiritual. Pengekangan semacam ini, bagaimanapun, telah kehilangan sebagian besar efeknya ketika dihadapkan dengan tubuh spiritual yang memiliki api surgawi dan beberapa benda roh alami. Itu seperti yang dia katakan. Saat itu, Yao Lao memang mengandalkan kekuatan Bone Chilling Flames untuk melarikan diri dari ditangkap oleh Hall of Souls dan bertahan hidup. Tatapan Yao Lao memandang dengan acuh tak acuh pada pelindung Wu, yang memiliki kabut hitam menggeliat di sekujur tubuhnya. Dia mengencangkan tangannya sedikit dan api putih yang pekat dengan cepat menggumpal di tangannya. Sesaat kemudian, itu membentuk penguasa putih yang sedikit lebih kecil dari penguasa Suan berat Xiao Yan. Nyala api menyala di penggaris tetapi itu memberi orang semacam perasaan sedingin es. Namun, jika seseorang benar-benar bersentuhan dengan apa yang tampak seperti nyala api dingin, kemungkinan besar seseorang akan langsung berubah menjadi tumpukan abu. Efek menahan Hall of Souls milikmu terhadap tubuh spiritual tidak banyak berguna untukku. Karenanya, Anda harus mengungkapkan kekuatan Anda yang sebenarnya. Jika tidak, Mystic Cloud Sekte akan menjadi tempat Anda akan mati hari ini.
Yao Lao mengarahkan penguasa putih ke arah pelindung Wu dari kejauhan dan perlahan berbicara. "Huff, kata-katamu memang sombong. Bahkan tanpa efek menahan, Anda sebenarnya berpikir untuk membunuh pelindung ini dalam kondisi tubuh spiritual Anda. Apa kau tidak bermimpi?" Pelindung Wu juga tertawa dingin ketika mendengar ini. Lengannya segera bergetar dan 3 sosok hitam membawa suara dentang saat mereka menjulur dengan kuat dari punggungnya. Akhirnya, mereka menjadi seperti 3 ular berbisa yang terus-menerus berada di atas kepalanya. Rantai pemecah jiwa 3 jiwa. Sebuah tangan yang mengandung kabut hitam terulur. Segel tangan segera diganti dan 3 rantai yang tersisa di atas kepala pelindung Wu membawa suara desir angin deras saat mereka tiba-tiba ditembakkan. Ketiga rantai itu berubah menjadi garis hitam dan secara kebetulan menutup semua jalur mundur Yao Lao saat mereka saling bersilangan. Jelas, pelindung Wu ini telah mencapai tahap yang terampil dalam menggunakan senjata aneh seperti rantai. Yao Lao melambaikan lengan bajunya saat dia dengan dingin melihat ketiga garis hitam yang membesar di matanya. Dia menjentikkan 5 jarinya dan 5 nyala api putih dengan cepat menggumpal dan mengambil bentuk. Mereka bertahan di atas tubuhnya seperti ular panjang sebelum akhirnya menembak secara tiba-tiba dan bertabrakan dengan 3 rantai. Bentang, bentang. Rantai bertabrakan dengan api putih yang pekat dan gelombang suara seperti logam dipancarkan. Beberapa percikan bahkan keluar. Namun, terlepas dari betapa aneh dan tak terduga serangan berantai itu, 5 ular api panjang yang diperintahkan Yao Lao mampu menahannya. Pengalaman bertarung canggih Yao Lao memang luar biasa. Pelindung Wu jelas merasa sangat terkejut setelah gagal mencapai efek sebenarnya meskipun menggunakan taktik ini. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa akan ada perasaan dingin dan panas yang berpotongan menyebar di sepanjang rantai setiap kali rantai dan nyala api bertabrakan. Dia benar-benar tidak terbiasa dengan perasaan seperti ini. Orang tua yang tidak akan mati ini memang kuat. Tidak heran Hall of Souls memungkinkannya untuk melarikan diri meskipun telah mengirim 3 pelindung ahli saat itu. Di masa lalu, saya pikir ada beberapa kebohongan dalam perkataan orang itu. Tidak terduga bahwa dia benar-benar menyiksa dan merepotkan. Hati pelindung Wu juga menjadi semakin serius karena serangan kedua belah pihak menjadi lebih intens. Kekuatan semangat Yao Lao dan Bone Chilling Flames yang merepotkan telah jauh melebihi ekspektasinya. "Yun San, cepat habisi Xiao Yan." Suhu yang tidak biasa itu menyebabkan kabut hitam di tubuh pelindung Wu berfluktuasi setelah dia bertabrakan dengan keras dengan Yao Lao lagi. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan wajahnya dan berteriak kepada Yun San yang telah memulai pertarungan sengit dengan Xiao Yan jauh sekali. Ekspresi Yao Lao juga tenggelam ketika dia mendengar teriakan pelindung Wu. Api putih yang pekat di tubuhnya semakin padat. Serangannya juga tiba-tiba menjadi lebih tajam. Melihat situasinya, ada beberapa kesulitan jika Yao Lao ingin membunuh yang terakhir dalam waktu singkat. Bagaimanapun, meskipun efek menahan pelindung Wu pada tubuh spiritual dikurangi seminimal mungkin dengan bantuan Bone Chilling Flames, orang ini juga seorang ahli kelas Douzong tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Membunuhnya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Yun San di langit yang jauh juga sedikit terkejut saat mendengar teriakan pelindung Wu. Orang tua itu sebenarnya sekuat ini. Bahkan pelindung Wu kesulitan menghabisinya. Kejutan di hatinya berlanjut sesaat sebelum Yun San tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Doki yang liar dan kejam mengguncang Xiao Yan yang sedang menyerangnya. Tubuhnya segera bergerak mundur sementara Doki yang agung tiba-tiba keluar dari tubuhnya ke segala arah. "Bajingan kecil, awalnya, saya ingin bermain-main dengan Anda. Namun, dari kelihatannya sekarang, situasinya tidak memungkinkan saya untuk melakukannya. Karena itu masalahnya, aku akan menghabisimu dengan satu serangan." Yun San tersenyum lebar pada Xiao Yan sambil menggelengkan lengan bajunya. Energi hijau tua yang megah segera berfluktuasi saat meletus dari kepalanya. Itu dengan cepat bergoyang dan membentuk pedang panjang hijau yang panjangnya lebih dari 1 kaki. Permukaan pedang panjang itu sangat gelap dan suram. Seluruh tubuhnya tanpa kilau. Namun, saat pedang panjang itu menggumpal dan terbentuk, sekelilingnya tiba-tiba berfluktuasi. Jelas, pedang panjang yang sepenuhnya diaglomerasi dari Doki Yun San yang kuat ini memiliki energi yang sangat besar. Xiao Yan melihat pedang panjang energi besar yang berputar saat itu tergantung di atas kepala Yun San. Dia merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalamnya,
dan wajahnya berubah secara drastis. Sayap di punggungnya mengepak saat dia segera mundur beberapa jarak. Segel di tangannya juga tiba-tiba berubah saat dia melakukannya. Doki yang kuat di dalam tubuhnya mulai dengan cepat berpacu mengikuti formasi segel cepat di tangan Xiao Yan. Akhirnya, dengan cepat melewati beberapa pembuluh darah tertentu di bawah fokus serius Xiao Yan. Esensi dan perhatian Xiao Yan dikumpulkan ke tingkat ekstrim di bawah tekanan titik yang sangat penting. Masalah kecil yang kadang-kadang akan muncul ketika dia menggumpalkan Doki selama pelatihannya yang biasa menjadi sangat lancar saat ini. Doki di tubuhnya mengalir tanpa henti saat mereka mengalir ke beberapa pembuluh darah tertentu sebelum mengalir ke telapak tangan Xiao Yan. Mengikuti aliran Doki dalam jumlah besar ke dalamnya, sepasang lengannya yang awalnya panjang berubah menjadi sesuatu yang besar saat ini. Cahaya kuat yang terang secara bertahap muncul. Pada akhirnya, itu tampak seperti matahari cerah yang sangat menyilaukan. Cahaya kuat yang tiba-tiba meletus dari telapak tangan Xiao Yan juga menyebabkan Yun San sedikit merajut alisnya. Mengapa bajingan kecil ini memiliki banyak kartu truf? Itu benar-benar merepotkan. Pikiran berputar di dalam hatinya sebelum dia segera melirik ke medan pertempuran antara pelindung Wu dan Yao Lao di kejauhan. Hatinya menjadi lebih terkejut terutama ketika dia melihat bahwa mantan benar-benar berakhir di posisi yang tidak menguntungkan di bawah serangan tajam Yao Lao. Sepertinya saya tidak bisa menunda lebih lama lagi. Saya harus cepat dan menghabisi anak kecil ini. Jika tidak, jika orang tua itu diizinkan untuk membebaskan tangannya, semuanya akan menjadi buruk bagiku. Sebuah pikiran melintas di hati Yun San saat matanya tiba-tiba berubah tajam. Segel di kedua tangannya tiba-tiba berubah, dan teriakan rendah yang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin bergema di langit. Pisau pengereman angin terendam, peluit pedang tajam yang tidak biasa tiba-tiba terdengar setelah teriakan itu muncul. Semua orang tiba-tiba mengangkat kepala mereka hanya untuk melihat bahwa pedang panjang Doki di atas kepala Yun San benar-benar mulai berputar dengan liar. Peluit tajam yang tidak biasa dikeluarkan darinya. Ha. Suara itu berlanjut. Segel tangan Yun San berubah dan jarinya menunjuk ke arah Xiao Yan di kejauhan. Longsword yang berputar dengan keras itu segera meluncur keluar secara eksplosif. Kecepatan longsword sangat cepat bahkan bisa menembus penghalang di udara. Oleh karena itu muncul di tempat yang hanya puluhan meter dari Xiao Yan dalam beberapa scenes. Wajah Hai Bodong dan yang lainnya di dalam medan pertempuran yang kacau langsung berubah menjadi lebih pucat ketika mereka melihat serangan yang sangat kuat dari Yun San. Meskipun jaraknya sangat jauh, mereka masih bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam pedang panjang itu. Jika mereka diserang, mereka mengerti bahwa mereka setidaknya akan terluka parah. Tangan halus Yun Yun juga diam-diam menutupi bibir merahnya saat dia berdiri di dekat panggung pernikahan di tanah terbuka. Wajahnya yang anggun, bergerak, dan cantik menunjukkan sedikit pucat. Jenis serangan ini adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli yang kekuatannya berada di puncak kelas Dong Huang akan kesulitan menerimanya, apalagi Xiao Yan saat ini. Namun, orang yang terlibat, Xiao Yan, tiba-tiba menutup matanya perlahan pada saat ini di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung berbagai emosi. Ketika dia melakukannya, segel di tangannya tiba-tiba berubah. Segera, energi yang sama agung dan kuat tiba-tiba meletus di langit. Buka segel gunung. Sidik tangan energi yang berukuran beberapa puluh kaki tiba-tiba muncul setelah teriakan rendah dan dalam yang bergema di hati Xiao Yan. Saat sidik jari energi ini muncul, udara di sekitar Xiao Yan menjadi seperti riak yang berfluktuasi dengan cepat. Sekian dulu alur cerita Battlethrough The Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.